Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feti Fatima dengan NIM 19081088063 dari kelas PAUD 4C ingin menjelaskan mengenai teori, tahapan, dan faktor bermain pada anak usia dini. Yang pertama adalah teori klasik. Teori yang pertama, teori surplus energi, mengemukakan bahwa anak bermain karena anak memiliki energi yang berlebihan. Selanjutnya, ada teori rekreasi. Menurut teori ini, dibedakan antara bermain di satu pihak dengan bekerja di lain pihak, yang membutuhkan suatu keseriusan. Yang selanjutnya yaitu ada teori insting. Permainan merupakan kegiatan yang mempunyai tugas biologis yang akan digunakan oleh manusia untuk mempelajari fungsi hidup, penguasaan gerak, rasa ingin tahu, persaingan sebagai persiapan hidup di masa yang akan mendatang. Yang selanjutnya ada teori modern yang dikemukakan oleh Piaget. Dengan teori kognitifnya menekankan bahwa peran bermain lebih ditunjukkan untuk mempraktekkan dan melakukan konsolidasi konsep-konsep serta keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua yaitu teori psikoanalitik. Memandang bermain seperti halnya berfantasi atau melamun atau berangan. Melalui bermain, anak dapat memproyeksikan harapan-harapannya maupun konflik-konflik pribadinya. Dan yang ketiga yaitu teori otak triun. Bermain menurut teori ini dianggap sebagai kesenangan atau relaksasi diri sehingga fungsi limbiknya bekerja maksimal yang dapat membawa akibat pada kemampuan belajar dan berpikir akan lebih optimal. Materi yang kedua yaitu tahap bermain. Tahap bermain yang pertama yaitu menurut Piaget. Piaget mengemukakan bahwa tahap bermain yang pertama yaitu sensory motor play. Sensory motor play bermain dimulai pada periode perkembangan kognitif sensori motor yaitu anak berinteraksi dengan dunia sekitar melalui panca indera. Yang keduanya yaitu tahap simbolik atau make-believe. Simbolik atau make-believe play merupakan ciri periode praoperasional yang terjadi antara usia 2-7 tahun yang ditandai dengan bermain hayal dan permainan pura-pura. Yang ketiga yaitu ada tahap social play games. Usia 8-11 tahun, anak lebih banyak terlibat dalam kegiatan games with rules. Kegiatan anak lebih banyak dikendalikan oleh aturan permainan. Yang terakhir yaitu games with rules. Olahraga adalah kegiatan bermain yang menyenangkan dan dinikmati anak-anak, walaupun aturannya jauh lebih ketat dan diberlakukan secara baku dibandingkan dengan permainan yang tergolong games. Yang selanjutnya ada tahapan bermain menurut Harlock. Yang pertama yaitu tahapan penjelajahan, berupa kegiatan mengenal objek atau orang lain, mencoba menjangkau atau meraih benda di sekelilingnya, lalu mengamatinya. Yang kedua, tahapan mainan. Tahapan ini mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Antara 2-3 tahun, anak biasanya hanya mengamati permainannya. Biasanya terjadi bermain dengan boneka dan mengajaknya bercakap atau bermain seperti layaknya teman bermainnya. Yang ketiga, tahapan bermain. Biasanya terjadi bersamaan dengan mulai masuk ke sekolah dasar. Pada masa ini, jenis permainan anak semakin bertambah banyak dan bermain dengan alat permainan yang lama-kelamaan berkembang menjadi games. Yang keempat yaitu yang terakhir, tahapan melamun. Tahap ini diawali ketika anak mendekati masa pubertas, di mana anak mulai kurang berminat terhadap kegiatan bermain yang tadinya mereka sukai dan mulai menghabiskan waktu untuk melamun dan berhayal. Yang terakhir yaitu tahapan bermain menurut Varden. Yang pertama ada Unocraft play. Pada tahap ini, anak tidak benar-benar terlibat dalam permainan. Anak hanya mengamati permainan. Jika anak tertarik dengan permainan yang diamati, anak akan masuk dalam permainan. Yang kedua ada solitary play. Pada tahap ini, anak hanya bermain sendiri. Anak mengabaikan kegiatan berinteraksi. Hal ini biasanya dilakukan oleh anak yang berusia 2 atau 3 tahun. Yang keempat ada onlooker play. Tahap ini adalah tahap bermain melalui pengamatan. Tahap ini adalah tahap anak sebelum ikut dalam kegiatan permainan dalam sebuah lingkungan baru. Yang keempat ada tahap parallel play. Parallel play adalah kegiatan bermain bersama dalam sebuah kelompok. Namun anggota dalam kelompok tersebut tidak melakukan interaksi. Sekelompok anak melakukan kegiatan bermain dalam sebuah lingkungan yang sama, namun antar individu tidak melakukan interaksi satu sama lain.
Yang kelima yaitu tahap associative play. Pada tahap ini, anak sudah terlibat sedikit komunikasi seperti bertukar alat permainan. Namun, anak masih belum memiliki kerjasama dalam melakukan kegiatan bermain. Yang terakhir yaitu ada cooperative play. Tahap ini adalah tahap bermain bersama. Pada kegiatan bermain kooperatif, anak sudah berbagi tugas dan membuat aturan ketika bermain. Untuk pembahasan terakhir yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi bermain. Yang pertama ada faktor kesehatan. Semakin sehat anak, semakin banyak energi untuk bermain aktif, seperti permainan dan olahraga. Anak yang kekurangan tenaga lebih menyukai hiburan. Yang kedua, faktor itu adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik pada setiap anak usia dini melibatkan koordinasi motorik saja yang akan dilakukan dan waktu bermainnya tergantung pada perkembangan motor mereka. Pengendalian motorik yang baik memungkinkan anak terlibat dalam permainan aktif. Yang ketiga yaitu intelijensi. Pada setiap anak usia dini, yang pandai lebih aktif ketimbang yang kurang pandai, dan permainan bermerek lebih menunjukkan perhatian dalam permainan kecerdasan, dramatik, konstruktif, dan membaca. Yang keempat yaitu ada jenis kelamin. Anak laki-laki bermain lebih kasar ketimbang anak perempuan dan lebih menyukai permainan dan olahraga daripada berbagai jenis permainan lain. Selanjutnya yaitu lingkungan. Anak yang dari lingkungan yang buruk kurang bermain ketimbang anak lainnya. Yang selanjutnya ada status ekonomi. Anak yang dari kelompok sosioekonomi yang lebih tinggi lebih menyukai kegiatan yang mahal seperti lomba atletik, bermain sepatu roda, sedangkan mereka dari kalangan bawah terlihat dalam kegiatan yang tidak mahal seperti bermain bola dan berenang. Yang selanjutnya ada jumlah waktu bebas. Jumlah waktu bermain terutama bergantung pada status ekonomi keluarga. Apabila tugas rumah tangga atau pekerjaan menghabiskan waktu luang mereka, anak terlalu lelah untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan tenaga yang besar. Yang terakhir yaitu peralatan bermain. Peralatan bermain yang dimiliki anak mempengaruhi permainannya. Misalnya, dominasi boneka dan binatang buatan mendukung permainan pura-pura. Banyaknya balok, kayu, cat air, dan lilin mendukung permainan yang sifatnya konstruktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.